Awal perjalanan. Di tengah hiruk-pikuk kota Yogyakarta, di mana layar-layar digital bersinar di setiap sudut jalan, Arga duduk termenung di teras rumah tua yang diwariskan oleh kakeknya. Rumah itu seolah menjadi oase di tengah modernitas yang terus menuntut kecepatan. Arga, seorang pemuda berusia 28 tahun, selalu merasa bahwa dunia digital yang ia geluti tiap hari tidak cukup menjawab rasa hausnya akan makna hidup. Ia teringat pada cerita kakeknya tentang Sabdo Palon, tokoh bijak yang kata-katanya mampu menembus waktu, memberi nasihat yang tak lekang oleh zaman. Arga membuka buku tua yang penuh catatan tangan kakeknya. Ia menemukan sebuah fragmen tulisan. Hidup bukan sekadar mengejar cahaya layar, tetapi memahami bayangan yang ia tinggalkan. Kata-kata itu menusuk hati Arga. Ia merasa, di dunia yang serba instan ini, orang jarang menengok ke dalam diri, mendengar suara batin, atau menafsirkan tanda-tanda yang tak kasat mata. Sabdo Palon adalah simbol dari kebijaksanaan yang tak lekang oleh zaman. Tapi bagaimana pesan itu bisa relevan bagi generasi yang tergila-gila pada kecepatan informasi? Keinginannya untuk mencari jawaban membawa Arga ke alun-alun kota pada malam hari. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan yang berkelok di trotoar, dan di sana ia bertemu dengan Laksmi, seorang dosen antropologi yang meneliti legenda lokal. Laksmi menatap Arga dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Kau ingin mengerti Sabdo Palon di era digital, ya?" tanyanya perlahan. Arga mengangguk. Ia merasakan bahwa perjalanan ini bukan sekadar fisik, tetapi juga perjalanan batin yang akan menguji kesabaran, ketelitian, dan pemahaman filosofisnya. Di malam itu, mereka berdua duduk di bawah pohon beringin tua, tempat orang-orang dulu berkumpul untuk mendengar cerita bijak. Laksmi mulai menjelaskan sejarah Sabdo Palon, seorang tokoh mistis yang mampu membaca perubahan zaman, memberi nasihat melalui simbol dan kata-kata yang terselip makna ganda. Arga mendengarkan dengan seksama. Ia menyadari bahwa untuk memahami Sabdo Palon, ia harus belajar menyingkap lapisan-lapisan makna, bukan hanya membaca kata-kata, tapi merasakan esensi di baliknya. Saat malam semakin larut, suara gamelan samar terdengar dari kejauhan, seolah mengiringi langkah Arga dalam pencarian ini. Ia merasa setiap langkahnya membawa dirinya lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, tentang hubungan manusia dengan zaman, dan bagaimana kebijaksanaan kuno bisa menjadi penuntun di dunia modern. Arga menutup matanya sesaat, membiarkan angin malam menyapu wajahnya, seolah dunia digital yang penuh layar dan notifikasi sementara memudar, digantikan oleh dunia yang lebih hening, penuh refleksi, dan syarat makna. Jejak legenda di tengah kota modern. Pagi itu, Yogyakarta menyambut Arga dengan cahaya matahari yang lembut menembus sela-sela gedung modern dan bangunan lama. Suara kendaraan bersahutan, tapi di hati Arga ada ketenangan yang tak biasa. Ia berjalan menyusuri gang-gang sempit yang masih menyimpan aroma masa lalu, menuju sebuah perpustakaan kuno yang menjadi tempat Laksmi meneliti naskah-naskah kuno. Bangunan itu berdinding bata merah, dengan jendela-jendela tinggi berbingkai kayu, seolah menolak arus digital yang menggempur setiap sudut kota. Di dalam perpustakaan, Arga melihat ribuan buku dan manuskrip yang berdebu. Laksmi telah menunggu dengan secangkir kopi hitam di meja kayu tua. "Setiap naskah di sini menyimpan jejak Sabdo Palon," katanya. Arga merasa detak jantungnya berpacu, bukan karena ketakutan, tapi karena rasa penasaran yang membara. Laksmi mengeluarkan sebuah gulungan tua, digulung dengan pita sutra yang hampir rapuh. "Ini adalah catatan tentang ramalan dan filosofi Sabdo Palon. Tapi kau harus ingat, membaca naskah ini bukan sekadar soal kata, tapi soal intuisi," ujarnya. Arga mulai membaca, mencoba menyesuaikan pikirannya dengan ritme kata-kata yang terasa asing namun memikat. Ada kalimat yang tampak sederhana, namun ketika direnungkan, maknanya meluas, menembus ruang dan waktu. Manusia modern sering terjebak pada kecepatan, tapi kebijaksanaan mengajarkan kesabaran. Begitu bunyi salah satu fragmen. Arga menundukkan kepala, menyadari bahwa kata-kata itu bukan hanya petuah, tapi cermin bagi hidupnya sendiri. Dunia digital yang serba instan membuat manusia melupakan seni menunggu, seni merenung, seni membaca tanda-tanda kecil yang memberi arah. Laksmi kemudian membawa Arga ke lantai atas,
di mana terdapat meja kayu besar yang memuat peta kuno dan diagram simbolik. Simbol-simbol ini bukan sekadar hiasan, katanya sambil menunjuk garis-garis dan bentuk yang tampak abstrak. Sabdo Palon menggunakan simbol untuk mengingatkan manusia tentang keseimbangan antara dunia lahiriah dan batiniah, antara cepat dan lambat, antara informasi dan kebijaksanaan. Arga menatap simbol-simbol itu lama, merasakan getaran aneh, seolah naskah kuno itu hidup ketika disentuh pikirannya. Ia mulai memahami bahwa setiap simbol memiliki resonansi, dan resonansi itu menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Setelah beberapa jam, mereka berdua keluar perpustakaan. Matahari semakin tinggi, dan jalanan kota terasa panas. Namun Arga tidak lagi terganggu oleh hiruk-pikuk digital di sekelilingnya. Ia melihat layar-layar raksasa di perempatan jalan, iklan digital bergerak cepat, orang-orang asyik menatap ponsel. Tapi Arga merasakan ada jarak antara dunia itu dan hatinya. Ia menyadari, pesan Sabdo Palon adalah tentang kesadaran. Dunia bisa bergerak cepat, tetapi manusia harus mampu memilih ritme batin yang tetap stabil. Digitalisasi bukan musuh, tapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara informasi dan refleksi, antara kemajuan dan kebijaksanaan. Di perjalanan pulang, Arga menatap langit yang mulai menua. Burung-burung beterbangan membentuk formasi di udara, dan ia teringat akan satu fragmen lain dari naskah. Seperti burung yang menyesuaikan arah dengan angin, manusia harus menyesuaikan diri tanpa kehilangan tujuan. Kata-kata itu menembus pikirannya, menimbulkan rasa tenang yang aneh, seolah Sabdo Palon menuntunnya pelan, langkah demi langkah, untuk menemukan keseimbangan di tengah derasnya arus digital yang kerap menyesatkan. Malam nanti, Arga tahu, perjalanan ini baru permulaan. Simbol dan arti yang tersembunyi. Malam turun di Yogyakarta, tetapi kota ini tak pernah benar-benar gelap. Lampu-lampu jalan dan layar digital terus bersinar, menciptakan kontras antara dunia modern dan jejak masa lalu yang tetap ada di setiap sudut. Arga berjalan menyusuri trotoar yang dipenuhi anak muda dengan ponsel di tangan. Media sosial menjadi musik latar bagi kehidupan mereka. Namun di kepala Arga, suara Sabdo Palon dari naskah kuno terus bergaung. Kata-kata yang seakan menuntutnya untuk menemukan makna di balik hiruk-pikuk itu. Laksmi menunggunya di sebuah warung kopi tradisional. Tempat aroma kopi yang kental bercampur dengan wangi rempah. "Kau sudah mulai merasakan pesan Sabdo Palon, bukan?" Tanyanya sambil menata beberapa gulungan naskah di meja. Arga mengangguk, meski hatinya masih penuh pertanyaan. Ia mulai menyadari bahwa setiap simbol, setiap kata yang terselip dalam naskah, bukan hanya bentuk seni atau bahasa kuno, mereka adalah kode, alat untuk menuntun manusia agar tetap terhubung dengan intuisi dan kesadaran batin. Laksmi membuka gulungan yang penuh simbol geometris dan garis-garis abstrak. "Perhatikan pola ini," katanya. Sabdo Palon percaya bahwa alam dan manusia terhubung melalui ritme dan harmoni. Digitalisasi mengubah ritme itu. Kita terburu-buru, kita tersesat dalam arus informasi, kehilangan kesempatan untuk merenung. Arga menatap simbol-simbol itu, mencoba merasakan getarannya, bukan hanya melihat bentuknya. Ia menyadari ada kesejajaran antara simbol kuno dan cara otak manusia memproses informasi. Keduanya membutuhkan fokus, kesabaran, dan kemampuan membaca tanda-tanda yang halus. Seiring malam semakin larut, percakapan mereka beralih pada kehidupan Arga sendiri. Ia menceritakan betapa seringnya ia merasa kehilangan arah di dunia digital, di mana notifikasi tak henti berdentang, dan ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kesempurnaan menjadi tekanan yang berat. Laksmi mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Sabdo Palon mengajarkan bahwa manusia harus mampu menyeimbangkan dua dunia, dunia nyata dan dunia batin, modern dan tradisi, cepat dan lambat. Kunci kebijaksanaan bukan menghindari arus digital, tapi mengelolanya tanpa kehilangan diri." Arga termenung, menatap secangkir kopi yang mengepul. Ia memikirkan simbol burung di salah satu naskah, burung yang mengikuti arah angin tapi tetap mempertahankan jalannya sendiri. Ia menyadari bahwa dunia modern bukanlah musuh, melainkan ujian untuk memahami ritme batin dan memilih mana yang penting. Ia mulai memahami pesan Sabdo Palon, kebijaksanaan bukanlah menolak zaman,
tapi menyeimbangkan diri agar tak terseret oleh arus yang deras. Di jalan pulang, angin malam membawa aroma hujan tipis. Arga berjalan di bawah cahaya lampu kota yang memantul di jalan basah. Ia merasa setiap langkahnya adalah refleksi. Setiap suara kendaraan adalah pengingat bahwa keseimbangan itu harus dijaga. Malam itu, ia menutup matanya sejenak, membiarkan hiruk-pikuk digital mereda di kepalanya. Di antara gemerlap layar dan notifikasi yang tak berhenti, Arga mulai menemukan ruang hening di dalam dirinya. Ruang yang selama ini tersembunyi, dan yang kini menjadi jendela bagi pesan-pesan Sabdo Palon yang tak lekang oleh zaman. Pertemuan dengan bayangan diri. Beberapa hari setelah malam panjang di warung kopi itu, Arga mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia masih bekerja sebagai desainer digital di sebuah perusahaan startup, tetapi setiap kali menatap layar komputer, pikirannya terlempar pada simbol-simbol kuno yang pernah ia lihat bersama Laksmi. Di balik setiap piksel dan warna, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah pola tersembunyi, seperti pesan yang berusaha berbicara lewat data dan algoritma. Ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah Sabdo Palon memahami bahwa kebijaksanaan masa depan akan lahir dari dunia yang serba digital ini? Suatu sore, setelah pekerjaan menumpuk dan notifikasi proyek bertubi-tubi, Arga merasa jenuh. Ia memutuskan untuk berjalan keluar, menyeberangi jalan menuju sungai Koud yang mengalir di tengah kota. Suara air yang mengalun lembut membuat pikirannya tenang. Ia duduk di tepi jembatan, memandangi pantulan lampu dari gedung-gedung modern di atas permukaan air. Di sanalah, ia seperti melihat dua dunia yang hidup berdampingan, yang satu nyata, yang lain maya. Di tengah refleksi itu, muncul bayangan dirinya sendiri di permukaan air. Entah mengapa, Arga merasa bayangan itu bukan sekadar pantulan, tapi sesuatu yang hidup dan sadar. Apakah kau masih mengenali dirimu? Tanya suara lembut dalam benaknya. Arga terdiam. Ia tahu itu bukan suara dari luar, melainkan gema dari dalam, suara yang muncul dari lapisan kesadarannya sendiri. Suara itu melanjutkan, dunia digital telah membuatmu berlari terlalu cepat. Kau sibuk menampilkan diri, tapi melupakan siapa dirimu yang sejati. Arga menunduk, membiarkan kata-kata itu menggema. Ia teringat kalimat dalam naskah yang pernah ia baca, manusia yang tak mengenal bayangannya, takkan pernah mengenal cahaya. Hari itu, ia kembali menemui Laksmi di kampus. Laksmi melihat wajahnya yang tampak lelah namun penuh cahaya baru. Kau mulai mendengar suara dari dalam, katanya pelan. Itu tahap penting. Dalam ajaran Sabdo Palon, manusia akan selalu diuji oleh bayangannya sendiri, rasa takut, ambisi, dan kebingungan yang muncul dari dirinya. Ia kemudian mengajaknya ke ruang laboratorium budaya, di mana mereka meneliti pola digital dari simbol-simbol kuno. Laksmi menunjukkan hasil analisis komputer yang memetakan pola naskah kuno ke dalam bentuk visual modern. Hasilnya mengejutkan. Pola-pola itu membentuk gelombang yang menyerupai algoritma jaringan informasi. Seolah Sabdo Palon, berabad-abad lalu, telah memahami bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan akan bertemu dalam bentuk baru, dunia data. Arga terpaku. Ia mulai menyadari bahwa Sabdo Palon bukan sekadar tokoh mistis, tapi arketipe kesadaran Nusantara, yang memahami keseimbangan antara dunia spiritual dan teknologi. Laksmi berkata, makna filosofi Sabdo Palon di era digital bukan untuk melawan teknologi, tapi untuk menuntun manusia agar tak menjadi hamba dari ciptaannya sendiri. Kalimat itu menancap dalam hati Arga. Ia merasa seolah semua puzzle mulai terhubung, simbol kuno, pesan batin, dan realitas digital modern berpadu menjadi satu kesadaran besar. Malam itu, di kamar kerjanya yang remang, Arga membuka laptopnya dan mulai membuat desain baru, bukan untuk klien, tapi untuk dirinya sendiri. Ia memadukan simbol-simbol Sabdo Palon dengan pola-pola visual digital. Setiap garis, setiap warna, ia pilih dengan kesadaran penuh. Saat layar menyala terang, Arga merasa seperti sedang berdoa melalui cahaya. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar karya seni, tapi wujud pertemuan antara kebijaksanaan masa lalu dan dunia masa kini. Di dalam dirinya, suara Sabdo Palon kembali berbisik. Teknologi adalah bayangan dari pikiran manusia. Jika pikiranmu jernih,
maka bayangan itu pun akan bercahaya. Arga menatap hasil karyanya. Di layar, tampak figur samar Sabdo Palon, tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya cahaya, menghadap ke masa depan dengan tatapan penuh pengertian. Untuk pertama kalinya, Arga merasakan kedamaian yang ia cari selama ini. Ia sadar, perjalanan ini belum berakhir. Justru baru dimulai. Sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana kebijaksanaan lama dapat menuntun manusia di era digital yang terus berubah, agar tidak kehilangan jati diri di tengah gelombang modernitas yang tak pernah berhenti. Arga dan dunia virtual yang menipu. Pagi di Yogyakarta diselimuti kabut tipis yang menambah kesan magis pada kota tua itu. Arga menyalakan laptopnya, menatap deretan notifikasi dari media sosial, aplikasi pesan, dan email pekerjaan. Di dunia maya, segala sesuatunya bergerak begitu cepat. Informasi datang tanpa jeda, opini membanjiri, dan manusia seolah dilatih untuk menanggapi instan. Namun di benak Arga, gema kata-kata Sabdo Palon terus berputar. Manusia yang kehilangan ritme batinnya akan terseret arus dunia, tak mengenal arah. Arga memutuskan untuk bereksperimen. Ia membuat sebuah akun virtual baru, bukan untuk mengikuti arus sosial, melainkan sebagai ruang observasi. Di dunia maya itu, ia bisa melihat interaksi digital manusia modern, bagaimana mereka membentuk persona, bagaimana komentar dan like menjadi ukuran keberhasilan. Awalnya Arga merasa tertarik, namun perlahan muncul rasa hampa. Ia menyadari banyak orang menampilkan wajah yang tidak sepenuhnya nyata, seperti bayangan yang menari di layar. Ini adalah dunia maya yang menipu, pikir Arga. Seperti cermin yang memperlihatkan bentuk, tapi tidak menunjukkan esensi. Malamnya, ia bertemu dengan Laksmi di taman kota. Lampu taman yang temaram memantulkan bayangan pohon dan bangku kosong. "Kau terlihat gelisah," kata Laksmi sambil duduk di sampingnya. Arga menceritakan pengalamannya di dunia virtual. Laksmi mendengarkan, kemudian menjelaskan filosofi Sabdo Palon yang relevan dengan kondisi itu. Sabdo Palon sering menggunakan simbol bayangan dan cahaya untuk mengajarkan manusia. Dunia maya adalah bayangan modern, indah, memikat, tapi bisa menyesatkan jika kau terlalu terikat. Kau harus belajar menyingkap makna di baliknya. Arga mengangguk. Ia mulai memahami bahwa era digital menuntut kemampuan untuk memilah mana yang hanya tampak, dan mana yang memiliki esensi. Ia teringat naskah kuno yang menyinggung tentang mata yang melihat tapi tidak memahami. Pesan Sabdo Palon yang seolah memperingatkan manusia agar tidak terjebak pada tampilan luar, tetapi selalu mencari inti kebenaran. Dunia maya menuntut manusia untuk bergerak cepat. Namun kebijaksanaan kuno mengajarkan untuk berhenti sejenak, merenung, dan memilih arah yang benar. Keesokan harinya, Arga memutuskan untuk menggabungkan pengalaman dunia virtual dengan filosofi Sabdo Palon dalam proyek kreatifnya. Ia mulai merancang ilustrasi digital yang memadukan simbol-simbol kuno dengan animasi modern, menciptakan ruang visual di mana manusia dapat melihat bayangan dan cahaya secara bersamaan, seolah menampilkan dualitas kehidupan digital dan batiniah. Laksmi menyaksikan proses itu dan tersenyum. "Kau mulai memahami," katanya. "Karya ini bukan sekadar visual, tapi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara kebijaksanaan dan teknologi." Malam itu, Arga duduk di teras rumah tua kakeknya, menatap langit yang gelap dengan bintang-bintang samar. Ia menutup matanya, membiarkan hiruk-pikuk digital yang mengitari dunia nyata dan maya mereda. Dalam hening, ia merasakan satu kenyataan sederhana namun mendalam. Dunia maya tidak harus menipu. Dengan kesadaran, refleksi, dan pemahaman, manusia bisa menjadikan teknologi sebagai alat untuk menemukan diri, bukan justru kehilangan jati diri. Sabdo Palon, melalui kata-kata dan simbolnya, seolah menepuk pundak Arga, memberi pesan yang sama seperti berabad lalu. Bangsa yang bijak bukan yang mengejar dunia, tapi yang menyeimbangkan diri dalam setiap dunia yang ditempuh. Arga tersenyum. Ia menyadari perjalanan ini semakin menantang, namun juga semakin bermakna. Di tengah dunia digital yang terus berkembang, ia mulai belajar seni menjaga ritme batin, memahami bayangan tanpa takut pada cahaya, dan menemukan kedamaian di antara layar yang memantul dan simbol yang abadi. Malam itu,
Di kota yang tak pernah benar-benar tidur, Arga merasakan pertama kalinya keseimbangan itu hadir di dalam dirinya. Tenang, penuh arti, dan siap untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan memahami filosofi Sabdo Palon. Pertarungan antara cepat dan hening. Matahari sore menembus jendela studio Arga dengan cahaya keemasan, menyinari tumpukan sketsa dan simbol-simbol kuno yang ia gabungkan dengan desain digital. Suasana begitu tenang, namun Arga merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Dunia luar bergerak cepat. Media sosial menuntut respons instan, email pekerjaan terus berdatangan, dan algoritma digital menuntut perhatian tanpa henti. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan Sabdo Palon bukan sekadar untuk direnungkan, tetapi harus diterapkan agar manusia tidak terseret arus modernitas yang menipu. Laksmi datang membawa sebuah buku catatan tua. Aku menemukan sesuatu yang mungkin bisa membantumu memahami lebih dalam, katanya sambil membuka halaman berdebu. Tertulis catatan tangan dengan tinta pudar. Hening adalah kekuatan, kecepatan tanpa kesadaran hanyalah kehampaan. Belajarlah menyeimbangkan kedua dunia itu. Arga menatap kalimat itu lama, seolah setiap kata menembus pikirannya, menyingkap lapisan batin yang sebelumnya tersembunyi. Ia mulai menyadari bahwa dunia digital, dengan segala kecepatannya, bisa menjadi musuh atau guru, tergantung pada cara manusia menghadapinya. Malam itu, mereka berdua duduk di atap rumah tua, menatap langit yang gelap tapi penuh bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang baru reda. Sabdo Palon mengajarkan bahwa manusia harus mampu menahan diri, memilih kapan bergerak dan kapan diam, ujar Laksmi. Arga mengangguk perlahan. Ia membayangkan simbol burung dari naskah kuno, burung yang menyesuaikan arah dengan angin, tapi tetap mempertahankan jalannya sendiri. Arga menyadari bahwa kecepatan dan hening bukanlah musuh, melainkan dua kekuatan yang harus diselaraskan. Keesokan harinya, Arga menghadapi ujian nyata. Perusahaan tempatnya bekerja meluncurkan proyek baru yang membutuhkan respons cepat dan inovasi instan. Teman-temannya sibuk berlari mengejar target, namun Arga berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan mencoba berpikir dengan tenang. Ia merasakan tekanan dari luar, seolah dunia digital menuntutnya untuk bergerak tanpa henti, tetapi suara Sabdo Palon di benaknya terus mengingatkan. Kecepatan tanpa kesadaran hanya menimbulkan bayangan. Dengan perlahan, Arga mulai mengatur ritme kerjanya, memadukan kreativitas dengan refleksi, sehingga setiap ide lahir dengan kesadaran penuh, bukan sekadar reaksi instan terhadap arus informasi. Di malam harinya, Arga duduk kembali di teras rumah. Laptopnya menyala dengan desain digital yang hampir selesai. Ia menatap karya yang lahir dari keseimbangan antara simbol kuno dan dunia digital modern. Laksmi duduk di sampingnya, tersenyum melihat cahaya di mata Arga, cahaya yang lahir dari ketenangan dan kesadaran. Kau mulai memahami inti dari Sabdo Palon, katanya. Arga tersenyum. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi ia merasa langkahnya semakin mantap. Dunia digital mungkin semakin cepat dan kompleks, tetapi batinnya mulai menemukan ritme sendiri, belajar menyeimbangkan antara kecepatan dan hening, antara cahaya dan bayangan. Di tengah malam yang sunyi, Arga menutup laptopnya. Angin malam membawa suara gamelan yang samar dari kejauhan, mengingatkannya pada akar budaya yang membentuk filosofi Sabdo Palon. Ia sadar bahwa dunia modern dan digital hanyalah alat. Kekuatan sejati terletak pada bagaimana manusia menggunakan kesadaran untuk menavigasi kedua dunia itu. Malam itu, Arga merasa kedamaian yang baru, bukan kedamaian pasif, tetapi kedamaian aktif, hasil dari perpaduan refleksi, kesadaran, dan keberanian untuk menantang arus yang tak henti. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia siap melangkah dengan jati diri yang lebih utuh. Ujian di tengah arus digital. Hari-hari berikutnya Arga merasa semakin terlibat dengan dunia digital, namun dengan perspektif baru yang dipelajari dari Sabdo Palon. Ia mulai menyadari bahwa setiap interaksi di dunia maya membawa konsekuensi nyata bagi pikirannya dan bagi orang lain. Di kantor, tekanan proyek semakin meningkat. Rekan-rekannya bekerja serba cepat, menelan setiap informasi tanpa refleksi. Arga mencoba menahan diri, memperlambat ritme, memilih kualitas daripada kuantitas.
Namun ia mulai merasakan ketegangan. Orang-orang di sekitarnya tidak sabar dengan langkahnya yang lambat tapi penuh kesadaran. "Kau terlalu berhati-hati," komentar seorang rekan. "Dunia ini tidak menunggu orang yang merenung." Arga menelan kata-kata itu, membiarkan kesadaran batinnya tetap tenang, seolah ada suara lain yang lebih tua dan lebih bijak mengingatkannya untuk tidak tergesa-gesa. Di malam yang sama, ia kembali bertemu Laksmi di perpustakaan kuno. Laksmi menatapnya dengan tatapan serius. "Arga, sekarang kau akan menghadapi ujian nyata. Bukan sekadar teori, tapi konflik antara dunia batin dan dunia digital yang serba cepat." Ia membuka sebuah naskah tua yang menggambarkan kisah Sabdo Palon menghadapi zaman yang berubah-ubah, di mana manusia tergoda oleh kemewahan dan kekuasaan instan. Sabdo Palon selalu mengingatkan bahwa kesabaran dan pemahaman lebih kuat daripada refleks instan. Namun itu tidak mudah dilakukan. Kau akan diuji bagaimana tetap bijak saat dunia mendesakmu untuk bergerak tanpa pikir. Arga menyadari ujian itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Di media sosial, sebuah konten digital yang ia buat untuk proyek pribadi tiba-tiba viral. Orang-orang mulai menuntut respon instan, komentar bermunculan, dan tekanan untuk selalu menampilkan diri menjadi tinggi. Arga merasa terguncang. Ia ingin menjawab, tapi ingatannya pada kata-kata Sabdo Palon menahannya. "Jangan biarkan bayangan dunia menelan cahaya batinmu." Ia memilih menulis refleksi panjang tentang simbol-simbol yang ia gunakan, mencoba memberikan makna daripada sekadar respon cepat. Beberapa orang mengkritik, beberapa memuji, tapi yang penting bagi Arga, ia merasakan kendali atas diri sendiri tetap utuh. Keesokan harinya, ia berjalan ke taman kota, mencoba menenangkan pikirannya. Anak-anak bermain, burung beterbangan, dan di udara terdengar suara gamelan dari kejauhan, seolah dunia lama menenangkan arus digital yang gaduh. Arga duduk di bangku, membuka kembali naskah Sabdo Palon. Ia membaca fragmen yang berbunyi, "Manusia yang mampu menahan diri dalam badai akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan." Kata-kata itu seperti lentera di tengah kegelapan modernitas. Arga mulai merasakan kekuatan baru, bahwa teknologi dan dunia digital bukan musuh, tetapi ujian untuk membangun ketahanan batin dan kesadaran. Malam itu, Arga menatap kota yang bersinar dari atas bukit. Lampu-lampu gedung modern tampak seperti bintang di bumi, dan ia tersenyum. Ia sadar bahwa ujiannya bukan tentang siapa tercepat atau siapa paling populer, tapi tentang bagaimana tetap setia pada ritme batin, memadukan kebijaksanaan Sabdo Palon dengan dunia digital yang bergerak cepat. Ia menutup mata sejenak, membiarkan angin malam membawa ketenangan. Dalam hening itu, Arga merasakan satu kebenaran sederhana namun mendalam. Dunia digital bisa menekan dan menyesatkan, tapi jika manusia mampu menyeimbangkan kesadaran, refleksi, dan intuisi, cahaya batin tidak akan pernah padam. Arga menatap langit malam yang luas, bersiap untuk melanjutkan perjalanan, yakin bahwa filosofi kuno dan dunia modern bisa bersatu, selama manusia tidak kehilangan dirinya di antara dua arus yang berbeda itu. Titik klimaks, integrasi batin dan digital. Malam itu, Yogyakarta tampak berbeda. Kota modern dan tradisional seolah berpadu dalam harmoni yang tidak biasa. Lampu-lampu jalan, layar digital, dan gedung-gedung tinggi berpadu dengan aroma hujan, suara gamelan dari kejauhan, dan angin yang membawa kesejukan malam. Arga berdiri di atas jembatan tua, menatap sungai Koud yang memantulkan ribuan cahaya dari kota. Ia merasa bahwa malam ini bukan sekadar waktu, tetapi momen yang menentukan. Titik di mana ia harus menyatukan semua pelajaran yang ia dapat dari Sabdo Palon dan pengalamannya di dunia digital. Sejak beberapa minggu terakhir, Arga telah melalui banyak ujian. Ia menghadapi tekanan instan dari dunia maya, perdebatan di media sosial, dan godaan untuk mengikuti arus cepat tanpa refleksi. Namun, malam ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menutup mata sejenak, membiarkan semua hiruk-pikuk digital yang biasanya mendominasi pikirannya memudar. Ia merasakan getaran simbol-simbol kuno, kata-kata Sabdo Palon, dan intuisi batin menyatu menjadi satu ritme yang tenang. Laksmi muncul di sampingnya, membawa gulungan naskah tua terakhir yang belum pernah mereka buka. "Ini adalah inti dari ajaran Sabdo Palon," katanya pelan.
Arga membuka gulungan itu, dan di dalamnya tertulis fragmen yang lebih panjang dan mendalam. Manusia akan selalu diuji oleh zaman, oleh bayangan dunia dan cahaya batin. Yang bijak bukan yang menghindar dari zaman, tapi yang mampu berjalan selaras, menyeimbangkan langkah di antara dua arus itu. Kata-kata itu seperti musik bagi jiwa Arga. Ia memahami bahwa titik klimaks perjalanan ini bukan soal menang atau kalah, cepat atau lambat, modern atau tradisi, tetapi tentang integrasi, kemampuan menyelaraskan dunia batin dan dunia digital menjadi satu harmoni. Arga memandang layar ponselnya yang biasanya memanggil perhatian, namun kini terasa seperti alat, bukan penguasa. Ia membuka karya digital terbarunya, yang menggabungkan simbol kuno Sabdo Palon, visualisasi modern, dan narasi reflektif. Setiap garis, setiap warna, setiap animasi seolah bernafas bersama batinnya. Ia menyadari bahwa inilah bentuk nyata dari filosofi yang ia pelajari, bukan menolak digitalisasi, bukan menutup diri pada arus modernitas, tetapi menggunakan keduanya sebagai medium kesadaran. Di tengah malam, ia mendengar suara gamelan samar dari kejauhan, menyatu dengan desiran sungai dan angin malam. Arga menyadari bahwa dunia digital dan tradisi, kecepatan dan hening, cahaya dan bayangan, semuanya bisa hidup berdampingan jika manusia mampu menyeimbangkan diri. Ia menutup laptop, menatap langit malam yang luas, dan untuk pertama kalinya merasa bahwa perjalanan panjang ini menemukan titik temu. Filosofi Sabdo Palon kini tidak hanya menjadi catatan kuno, tetapi hadir dalam setiap keputusan, setiap karya, dan setiap langkahnya di dunia nyata maupun maya. Laksmi menepuk pundaknya pelan. Kau telah memahami inti pesan Sabdo Palon. Bukan sekadar membaca atau meniru, tapi menginternalisasi, merasakannya, dan menghidupkannya. Arga tersenyum, merasakan kedamaian yang stabil, jauh dari kegelisahan digital yang sebelumnya menghantui. Ia sadar, perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir, namun ia kini siap menavigasi era digital dengan bijak, selaras dengan filosofi kuno, dan tetap setia pada jati diri yang sebenarnya. Malam itu, di jembatan tua yang memantulkan ribuan cahaya, Arga menemukan satu kebenaran abadi. Manusia bisa hidup di zaman modern tanpa kehilangan diri, selama ia berani menyeimbangkan batin, simbol, dan arus dunia yang terus bergerak. Harmoni abadi. Pesan Sabdo Palon untuk era digital. Fajar mulai menyingsing di Yogyakarta. Cahaya pagi menembus sela-sela pepohonan, memantul di sungai Koud yang tenang. Arga duduk di teras rumah tua kakeknya, menatap kota yang mulai hidup dengan aktivitas pagi. Lampu-lampu digital perlahan tergantikan oleh sinar matahari, dan suara kendaraan yang berderu menandai dimulainya hari baru. Namun di dalam dirinya, Arga merasakan kedamaian yang tak terguncang. Ia menyadari bahwa perjalanan panjang memahami filosofi Sabdo Palon telah menuntunnya ke harmoni yang sejati, antara dunia digital yang bergerak cepat dan dunia batin yang menuntut kesadaran. Beberapa minggu terakhir, Arga banyak belajar tentang batas-batas manusia dalam menghadapi informasi yang terus mengalir. Ia mempelajari bahwa kecepatan dan hiruk-pikuk digital bukan musuh, melainkan cermin yang menantang manusia untuk menemukan keseimbangan. Dalam setiap simbol kuno yang ia pelajari bersama Laksmi, terdapat pesan tersembunyi. Manusia yang bijak bukanlah yang menolak zaman, tetapi yang mampu menavigasi arus tanpa kehilangan jati diri. Arga kini merasakan pesan itu mengalir melalui setiap tindakan, keputusan, dan karya yang ia hasilkan. Di pagi itu, Laksmi datang dengan secangkir teh hangat. Kau terlihat berbeda, katanya. Arga tersenyum, menatap secangkir teh di tangannya. Aku belajar memahami ritme dunia dan batin, bukan hanya bergerak mengikuti arus, jawabnya. Laksmi mengangguk. Sabdo Palon selalu mengajarkan bahwa kesadaran itu harus hidup, bukan hanya dipelajari. Dan kau telah membuktikannya. Arga merasa kata-kata itu bukan sekadar pujian, tetapi pengingat bahwa perjalanan kebijaksanaan adalah proses yang berkelanjutan. Ia membuka laptopnya, menatap karya digital terakhir yang ia buat. Simbol-simbol kuno berpadu dengan visual modern, animasi, dan narasi reflektif yang menuntun penonton untuk merenung. Karya itu bukan sekadar estetika visual, tapi manifestasi filosofi Sabdo Palon yang menyatu dengan era digital.
Arga menyadari bahwa manusia modern membutuhkan panduan semacam ini, sebuah jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara batin dan teknologi, agar tidak tersesat dalam gemerlap layar dan informasi instan. Hari itu, Arga memutuskan untuk membagikan karyanya secara luas, bukan untuk populer, tapi untuk memberi inspirasi. Ia ingin orang lain merasakan harmoni yang sama, menemukan ruang hening di tengah dunia digital yang bising. Ia tahu tidak semua orang akan memahami, namun ia yakin bahwa pesan Sabdo Palon bersifat abadi. Siapapun yang mampu menyeimbangkan diri akan menemukan kedamaian. Arga menatap kota dari teras, mendengar suara burung, angin yang lembut, dan gemericik air sungai. Semua terasa selaras, seperti dunia modern dan tradisi yang berpadu tanpa memaksakan satu sama lain. Malam tiba, dan Arga menutup laptopnya. Cahaya layar padam, tetapi simbol dan pesan yang ia internalisasi tetap hidup dalam pikirannya. Ia menoleh ke arah Laksmi, yang tersenyum hangat, dan berkata dalam hati, "Inilah esensi Sabdo Palon, kebijaksanaan yang mampu menuntun manusia di setiap zaman, bahkan di era digital yang serba cepat ini. Bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dipahami, dihidupi, dan dibagikan." Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan, dan Arga menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar pencarian pengetahuan, tapi perjalanan menemukan diri. Dunia digital bisa terus berubah, tetapi pesan Sabdo Palon tetap abadi, mengajarkan manusia untuk tetap setia pada ritme batin, menyelaraskan cahaya dan bayangan, dan menemukan harmoni di antara dua dunia yang berbeda. Arga tersenyum, menatap langit malam yang luas, dan merasakan kedamaian yang tak tergantikan. Ia tahu, filosofi kuno dan dunia modern bisa bersatu, selama manusia berani menyeimbangkan batin dan arus zaman. Pesan Sabdo Palon kini hidup di dalam dirinya, dan ia siap membagikan cahaya itu kepada dunia yang terus bergerak, tanpa kehilangan diri di tengah gemerlap layar yang tiada henti.